Baiklah pemirsa Pol TV untuk membahas lebih lanjut terkait kesiapsiagaan Basarnas terhadap ancaman bencana menjelang akhir tahun. Saat ini kita sudah terhubung bersama Kepala Kantor SAR Kota Palembang, yakni Bapak Raymond Konstantin. Halo, selamat siang Pak Raymond. Selamat siang, Mbak. Baik, apa kabarnya hari ini Pak Raymond? Baik, terima Alhamdulillah kasih. baik ya Pak ya. Baik, terima kasih atas waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan Metropolis Siang. Pak Raymond, untuk mengawali perbincangan kita pada siang hari ini, bagaimana tingkat kesiapsiagaan Basarnas khususnya Kota Palembang ini untuk menghadapi potensi bencana alam jelang akhir tahun khususnya saat intensitas hujan dan cuaca ekstrim meningkat? Silakan. Ya, baik. Menjelang akhir tahun ini kita punya program siaga SAR khusus Nataru yang dilaksanakan untuk mengantisipasi lonjakan transportasi penumpang yang bertransportasi baik lewat penyeberangan Tanjung Api-Api maupun lewat Bandara SMB 2 Palembang dan juga lewat jalur tol. Nah, kami melaksanakan siaga sejak tanggal 18 Desember 2025 sampai dengan 5 Januari 2026. Dalam pelaksanaan siaga ini kami melaksanakan sesuai dengan program dan rencana yang telah kami buat dengan mensiagakan sekitar 142 personil yang terlibat di dalam keseluruhan siaga, baik itu di Palembang, di kantor SAR Palembang, maupun di dermaga Basarnas di Mariana, kemudian di Posar Lubuk Linggau, Posar Pagar Alam, dan unit siaga SAR Oku Timur. Demikian, Mbak. Oke, baik Pak Raymond. Kalau untuk apa saja ini Pak skenario bencana prioritas yang menjadi fokus di Basarnas Kota Palembang khususnya pada periode akhir tahun ini Pak? Baik, mengingat wilayah kerja kami ini seprovinsi Sumatera Selatan, sehingga eh, yang harus kami antisipasi atau kami bersiaga itu di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Untuk wilayah yang rawan bencana atau kemungkinan potensi bencana yang bisa saja terjadi di seluruh wilayah Sumatera Selatan, tentu kami melihat dari riwayat operasi SAR eh, dukungan dalam bencana alam yang terjadi di seluruh wilayah Sumatera Selatan. Tidak hanya di Kota Palembang, kalau di Kota Palembang ada kemungkinan banjir atau luapan Sungai Musi yang sampai dengan saat ini belum terjadi. Kemudian untuk di wilayah yang berpotensi atau kerawanan lainnya itu ada di eh, Musi Banyuasin, kemudian di Musi Rawas Utara, di Kota Lubuk Linggau, kemudian di Musi Rawas, dan di Pagar Alam. Di Pagar Alam ini kita punya potensi di Kabupaten Lahat dan juga di Kabupaten Muara Enim. Kemudian selanjutnya di unit siaga SAR Oku Timur atau eh, di Martapura yang fokus atau riwayat pelaksanaan penanganan operasi SAR itu ada di Kabupaten Oku Timur, kemudian di Kabupaten Ogan Komering Ulu atau Oku, Oku Induk, kemudian juga di Oku Selatan yang berpotensi mengalami banjir bandang dan juga longsor yang bisa terjadi di sana. Oke, Kemarin kita baik. sempat juga memantau banjir yang ada di Prabu Muli. Demikian, Mbak. Baik Pak Raymond, kalau untuk tadi sudah Bapak jelaskan bahwa sudah disiapkan untuk personil dan juga di beberapa titik di wilayah khususnya Sumatera Selatan juga disiapkan. Nah, apakah ini jumlah personil sendiri ini dengan jumlah yang normal ataukah ada penambahan atau optimalisasi peralatan SAR untuk menghadapi banjir, longsor, gelombang tinggi dan juga kecelakaan transportasi ini Pak? Ya, baik, Mbak. Jadi seluruh armada atau kendaraan dan juga peralatan kami gunakan secara proporsional sesuai dengan lokasinya karena kantor SAR Palembang ini kan memiliki eh, pos dua posar yaitu di Lubuk Linggau dan di Pagar Alam serta unit siaga di Oku Timur serta kapal-kapal dan juga speedboat-speedboat yang dalam bentuk rigid inflatable boat di dermaga Basarnas Palembang di Mariana.
Jadi coveran kita itu nanti juga sambil memantau pergerakan di Tanjung Api-Api. Untuk jumlah personil memang kita tahun ini ketambahan pegawai sebanyak 35 orang, calon pegawai negeri sipil ketambahan 35 orang, kemudian ada juga P3K yang jumlahnya itu sekitar 10 orang sehingga boleh dibilang tahun ini kita ada tambahan personil 45 orang. Nah, peralatan-peralatan dari sisi sarana dan prasarananya itu eh, untuk tahun ini ada penambahan kendaraan baik di eh, unit siaga atau di pos SAR Pagar Alam dan juga di kantor SAR Palembang. Tapi secara umum peralatan-peralatan yang kita gunakan baik itu terutama di kendaraan-kendaraan atau alut laut seperti kapal, rigid inflatable boat dan perahu karet itu kondisi atau jumlahnya masih tetap sama. Oke, Demikian, Mbak. baik, baik. Berarti untuk personilnya ini memang ditambah dari tahun-tahun sebelumnya juga, Pak ya, dan juga alat sudah disediakan. Nah, kalau untuk pemanfaatan dari alat-alat modern saat ini, seperti alat pendeteksi bencana ini sendiri, ini digunakan atau tidak, Pak? Kalau kami tidak memiliki alat pendeteksi bencana karena bukan ranah kami, yaitu di eh, teman-teman di Satuan BMKG ataupun Mm-mm. BPBD yang eh, menjadi tugas dan pokok dan fungsi mereka. Kalau kami hanya eh, melaksanakan siaga dan juga operasi pencarian dan pertolongan. Oke, baik. Nah, kalau untuk bentuk koordinasi sendiri kepada instansi terkait seperti pemerintah daerah, TNI Polri, dan juga BMKG ini sendiri bagaimana, Pak? Ya, baik, Mbak. Kita dalam beberapa pertemuan belakangan itu selalu diundang atau terlibat di dalam rapat-rapat koordinasi eh, kesiapsiagaan kedaruratan baik oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah kota, dan juga pemerintah kabupaten kota di beberapa yang di mana ada pos SAR dan unit kami. Kemudian juga dengan BPBD provinsi, BPBD kabupaten kota yang lain juga melibatkan kami atau kami juga terlibat di dalam koordinasi dengan mereka pada saat rapat-rapat mengenai kesiapsiagaan dan kami juga terlibat di eh, apel gelar pasukan dan juga peralatan di beberapa kabupaten kota. Kemudian yang berikut untuk kerjasama dengan potensi SAR yang lain seperti di bandar udara atau di ruas tol ataupun di sepanjang Sungai Musi dengan instansi-instansi yang terkait sangat baik koordinasinya dan kerjasamanya. Kami juga terlibat di posko-posko terpadu seperti di bandar udara di ruas rest area ya di ruas tol Palembang Lampung. Kemudian juga di dermaga penyeberangan Tanjung Api-Api. Demikian, Mbak. Oke, baik. Tentunya ini Basarnas sudah melakukan koordinasi dengan baik dengan instansi terkait ya, Pak ya. Lalu adakah ini Pak Betul. langkah antisipasi yang dilakukan oleh Basarnas sendiri untuk wilayah rawan banjir, longsor, dan juga kecelakaan laut? Ya, dalam rangka mengantisipasi itu kami juga pelaksanaan siaganya itu tidak hanya di posko-posko tetapi juga mobile. Jadi teman-teman itu berkeliling dengan kendaraan, membawa perahu karet bahkan dengan peralatan-peralatan yang siap dibutuhkan untuk pencarian dan penyelamatan atau pertolongan di tempat-tempat wisata, di tempat-tempat rawan bencana. Jadi mereka itu mobile atau berkeliling, tidak hanya di posko-posko statis atau posko-posko yang telah disediakan, tetapi juga berkeliling mereka meninjau lokasi-lokasi yang rawan bencana. Oke, baik. Pak, lalu untuk setiap melakukan aktivitas dan juga pengoperasian, tentunya ini petugas menghadapi tantangan. Lalu tantangan apa saja ini yang biasanya dihadapi oleh tim Basarnas sendiri dalam operasi SAR di akhir tahun ini, Pak? Baik, terima kasih Mbak. Yang pertama, memang luas wilayah Sumatera Selatan ini sangat luas dibanding dengan jumlah personil kami. Walaupun begitu, dengan koordinasi dan kerjasama dengan instansi yang terkait, itu bisa tercover.
Ada beberapa kabupaten kota yang belum ada representasi Basarnas di sana. Kami lakukan koordinasi dan eh, kerjasama untuk mengantisipasi kejadian-kejadian atau bencana yang mungkin saja terjadi, walaupun kami tidak ada di lokasi tersebut. Di samping itu, kami juga memanfaatkan teknologi seperti penggunaan drone untuk memantau baik itu di tol di Sungai Musi maupun di wilayah-wilayah rawan bencana lainnya. Oke, baik Pak Raymond, ini terakhir boleh diberikan closing statement sendiri ini terkait harapan dan juga himbauan ke depannya ini bagaimana? Silakan. Baik, harapannya bahwa seluruh aktivitas mobilisasi warga masyarakat, baik itu lewat laut, penyeberangan, maupun aktivitas di Sungai Musi yang lewat transportasi darat, menggunakan moda transportasi darat maupun udara, itu semuanya berjalan aman dan lancar. Masyarakat bisa tiba di tempat tujuan masing-masing dengan aman, selamat, dan juga bisa beraktivitas normal kembali seperti yang sudah-sudah. Di samping itu, untuk menjaga-jaga antisipasi, kan ini di Sungai Musi itu airnya juga sedang naik, walaupun setiap tahun ini merupakan kejadian rutin yang setiap tahun bahkan itu terjadi. Nah, mohon untuk mewaspadai kemungkinan-kemungkinan anak-anak itu beraktivitas di sungai-sungai dimanapun di seluruh wilayah Sumatera Selatan ini, supaya dipantau dan dijaga anak-anak yang beraktivitas di sungai, karena kemungkinan mereka itu mungkin ada yang sudah bisa berenang, ada yang belum bisa berenang, sehingga itu perlu diantisipasi. Terutama anak-anak yang beraktivitas di sungai itu jangan sampai dibiarkan tidak terpantau oleh orang tua atau orang dewasa yang menjadi kerabatnya. Jika memungkinkan, disediakan alat-alat pertolongan seperti life jacket atau pelampung, atau ring buoy, ataupun jerigen-jerigen kosong yang bisa setiap saat digunakan untuk pertolongan. Demikian, Mbak. Baik, terima kasih Pak Raymond atas waktunya dan juga kita berikan semangat untuk para petugas yang melakukan kesiapsiagaan di wilayah Sumatera Selatan. Sekali lagi terima kasih Pak Raymond selaku Kepala Kantor SAR Kota Palembang. Terima kasih atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali Pak Raymond. Terima kasih, selamat siang, Mbak.